Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas MJ802. Di sini saya akan mempresentasikan materi Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security dari mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso. Penelitian ini menginvestigasi status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk supply chain management di perusahaan dengan produksi multi komponen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses supply chain dan mengidentifikasi cara-cara untuk mendukungnya dengan informasi. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi efektif untuk dukungan informasi harus fokus pada identifikasi dan pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Penelitian ini juga mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko supply dalam kondisi tidak pasti, dan solusi untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Supply Chain Management atau SCM melibatkan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan persyaratan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatiskan dan mengelola semua tahap pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Sistem SCM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan permintaan dan mengurangi biaya logistik dan pembelian, mencakup seluruh siklus mulai dari bahan mentah hingga distribusi produk. Area fokus dan manfaat SCM. SCM berfokus pada 6 area utama. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pasokan. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, inventaris gudang. Yang kelima, transportasi. Dan yang keenam, informasi. Tugas utama SCM. SCM berfokus pada 6 tugas utama. Yang pertama, meningkatkan tingkat layanan, mengoptimalkan siklus produksi, mengurangi inventaris gudang, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan profitabilitas, dan mengendalikan proses produksi. Solusi SCM. Solusi SCM menciptakan rencana optimal untuk penggunaan lini teknologi yang ada dengan merinci apa, kapan, dan dalam urutan apa yang harus dibuat dengan mempertimbangkan batasan kapasitas, bahan baku, dan material, ukuran batch, dan kebutuhan untuk mengubah peralatan untuk menghasilkan produk baru. Implementasi SCM. Implementasi SCM dapat memberikan keunggulan kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan, biaya pembelian, waktu ke pasar, inventaris gudang, dan biaya produksi, serta meningkatkan keuntungan. Tren pengembangan SCM. Tren saat ini dalam pengembangan teknologi SCM ditentukan oleh kemungkinan besar dari internet, dengan produsen, pemasok, kontraktor, dan perusahaan transportasi membentuk jaringan online. Integrasi ini memungkinkan transparansi, adaptasi cepat terhadap kebutuhan pelanggan, dan pengenalan produk baru yang lebih cepat menggunakan metode prediksi dan perencanaan tingkat lanjut. Internet adalah sarana teknologi yang paling sederhana, termurah, dan paling efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra dengan perusahaan yang berkembang dari kegiatan dasar seperti email dan sistem otomasi alur kerja ke docking virtual proses bisnis yang paling penting dan penggabungan menjadi satu korporasi virtual. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dan percepatan proses, kemungkinan efek seperti meminimalkan pengaruh eksternal negatif, dan penciptaan produk yang lebih cepat. Ketidakpastian dan resiko keamanan cyber. Terlepas dari keuntungan web supply management,
ada sejumlah besar ketidakpastian dan risiko keamanan cyber. Metode keamanan yang tidak efisien seperti perbaikan kerentanan yang tidak cukup cepat, akses istimewa tanpa batas ke sistem cloud, dan terminator dan infrastruktur yang tidak terkelola dapat membuat pengguna rentan. Perluasan internet menciptakan risiko yang lebih besar bagi organisasi, pengguna, dan konsumen yang mengharuskan spesialisasi keamanan informasi untuk mengatasi risiko ini. Jenis kerentanan serangan web. Server proxy sering digunakan dalam supply chain management dan digunakan oleh spesialis keamanan untuk memindai konten untuk potensi ancaman dan kerentanan. Ancaman meliputi aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan atau potentially unwanted application. Yang kedua, Trojan, spam web dan iklan penipuan, kerentanan peramban, dan pengalihan peramban dan click checking. Malware umum. Jenis perangkat lunak berbahaya yang paling umum digunakan oleh peretas. Peretas ini termasuk Trojan dan utilitas untuk infeksi awal, potentially unwanted application seperti ekstensi peramban berbahaya, binary Windows yang mencurigakan, penipuan Facebook, dan malware seperti program ransomware dan keylogger. Spyware. Sebagian besar perangkat lunak periklanan online adalah aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan, potentially unwanted application, dan spyware. Spyware diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna dan dapat mencuri informasi pengguna dan perusahaan, mengurangi efektivitas perangkat keamanan, mengeksekusi kode arbiter dari jarak jauh pada perangkat, meningkatkan jumlah infeksi. Bisnis email compromise. Bisnis email compromise adalah ancaman signifikan yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri dana melalui serangan penipuan. Penyerang sering meneliti hierarki perusahaan dan mengirim email yang tampaknya berasal dari manajer tingkat tinggi, meminta transfer dana. Pesan-pesan ini seringkali lolos dari deteksi karena tidak mengandung tautan yang berbahaya. Service attack. Sistem SCM, meskipun bersifat proprietary, didasarkan pada layanan DevOps gratis atau shareware seperti Docker, MySQL, dan MariaDB. Layanan-layanan ini seringkali rentan karena penerapan yang tidak tepat atau dibiarkan terbuka untuk akses, seperti yang terlihat pada MongoDB, CouchDB, dan Elasticsearch. Bahkan Docker yang menekankan keamanan memiliki instance yang terbuka secara maksimal. Cloud Technologies. Cloud adalah target yang berkembang bagi peretas yang mengeksploitasi kepentingannya bagi manajemen pasokan web. Sistem cloud menawarkan peluang untuk serangan dan perangkat TI yang tidak sah atau bayangan meningkatkan risiko keamanan. Organisasi sering meremehkan kerentanan dalam jaringan, cloud, dan infrastruktur perangkat akhir mereka dengan persentase signifikan dari infrastruktur jaringan yang tidak dapat diakses untuk analisis atau manajemen. Infrastruktur jaringan dan perangkat akhir yang tidak aman dapat dieksploitasi oleh peretas untuk menyusup ke organisasi, mengekstrak data, atau menggunakannya untuk aktivitas yang tidak sah. Internet of Things. Internet of Things (IoT) melibatkan perangkat fisik yang saling terhubung yang mengumpulkan dan berbagi data. IoT mencakup teknologi informasi (TI), teknologi operasional, dan teknologi konsumen dengan Industrial Internet of Things, berfokus pada perangkat yang terhubung dalam jaringan kontrol produksi,
Meskipun IoT menawarkan peluang kerjasama dan inovasi, IoT juga meningkatkan risiko keamanan karena kompleksitas pemantauan dan pengabaian keamanan dalam pembuatan perangkat. Perangkat IoT seringkali kekurangan pembaruan keamanan dan memiliki kerentanan, sehingga rentan terhadap serangan. Kesimpulannya, organisasi perlu analisis konteks keamanan waktu nyata untuk kontrol yang efektif. Solusi harus mencakup pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran, pengujian kebijakan segmentasi, dan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung secara teratur dan otomatis. Supply chain management berada di persimpangan industri transportasi dan TI. Dengan pergerakan industri transportasi ke koneksi jaringan modern, meningkatkan kebutuhan akan keamanan yang kuat. Konsumen mengharapkan layanan yang aman dan mobile, sehingga penting untuk mengatasi masalah keamanan dalam landscape yang berkembang ini. Baik, terima kasih. Hanya sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.